Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dengan materi pertama MPLS kita, yaitu tentang kesiswaan. Nah, materi ini sangat dekat nih sama siswa. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang sudah berpengalaman di bidangnya. Karena kali ini ada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Dr. Andes Bambang Sri Darmoko. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih sama Pak Bambang terkait kesiswaan di SMA Negeri 1 Banyudono. Tapi sebelumnya kita sapa dulu ya. Pak Bambang, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Nah, hari ini Pak Bambang nih mau ngobrolin banyak nih terkait tata tertib, kegiatan intra dan ekstrakurikuler sama teman-teman. Jadi teman-teman tetap tonton video ini sampai selesai ya. Baik, pertama saya mau tanya-tanya nih ya Pak ya. Kita hari ini ngobrolnya agak santai aja, tapi yang penting ngena nih kan ke peserta didik kita ya Pak ya. Iya. Saya mau tanya nih Pak, kira-kira untuk siswa SMA Negeri 1 Banyudono itu kewajiban-kewajiban yang mereka harus pahami itu apa aja ya Pak ya dalam mengikuti pembelajaran di kelas atau ketika mulai dari berangkat sekolah, di sekolah sampai nanti pulang sekolah? Ya, peserta didik ya ini kan punya kewajiban untuk tugas dan kewajibannya ini ada dua, yaitu kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler, dan ini yang sama-sama harus diikuti, dilaksanakan oleh seluruh peserta didik, karena itu semuanya penunjang untuk masa depan. Kalau untuk intrakurikuler misalnya ya seluruh peserta didik ini ya harus datang di sekolah sebelum mengikuti pelajaran, sebelum jam 7, karena pelajaran akan dimulai pukul 7.00. Sebelum pukul 7 para siswa diharapkan dan diharuskan, diwajibkan sudah harus tiba paling tidak 10 menit sebelum jam 7.00, karena nanti jam 7.00 bel dibunyikan. Kemudian yang harus pada waktu datang di sekolah, nanti yang naik sepeda motor ya semuanya harus mengenakan helm, perlengkapan lengkap, baik yang di depan maupun yang bonceng. Ini harus kalau misalnya tidak pakai helm nanti akan diingatkan oleh petugas, karena nanti banyak di halaman depan. Nah, seandainya peserta didik ini sudah masuk, maka seperti rutinitas kebiasaan sehari-hari ya, ini akan diberlakukan itu seperti itu. Namun karena ini masih dalam masa-masa belajar di rumah ini hal itu untuk sementara ini tidak berlaku. Karena tapi kalau harus ke sekolah ya harus berlaku. Misalnya mau apa menghubungi Bapak Ibu guru, ini tetap harus ketertiban harus senantiasa dijaga. Gitu. Okay. Pakai baju ya harus baju yang sesuai hari itu. Rapi juga ya Pak ya. Harus dimasukkan. Kalau yang lengkap dengan bed atribut yang lengkap, ini sesuai dengan norma-norma yang berlaku di SMA Negeri 1 Banyudono. Serta nanti semuanya harus punya kartu OSIS, kartu KTA Pramuka gitu. Ini. Okay. Dan kalau yang ekstrakurikuler barangkali ekstrakurikuler semua siswa ini baik kelas 10, kelas 11, kelas 12 ini wajib mengikuti kegiatan pendidikan kepramukaan. Pendidikan pramukaan ini merupakan wajib. Nanti akan ada kemah blok dari semua peserta didik atau anggota pendidikan kepramukaan itu, dan itu nanti berselang kegiatannya antara
kelas 10, kelas 11, kelas 12. Atau barangkali nanti bisa dicampur, ada kelas 10-nya, kelas 11-nya, kelas 12-nya. Variatif begitu. Ya, jadi itu adalah sebagian tata tertib siswa SMA Negeri 1 Banyurono. Nah, nanti lebih lanjutnya teman-teman bisa simak di slide yang akan diberikan begitu ya. Nah, jadi ada banyak nih ya Pak ya tata tertib siswa yang memang siswa perlu pahami gitu. Yang tadi sempat Pak Bambang sampaikan tentang kalau misalnya ke sekolah bawa motor atau naik motor, ya berarti harus pakai helm, dan yang pakai helm itu nggak cuma yang mengendarai ya Pak ya, berarti yang di belakang juga gitu. Karena kadang siswa-siswa itu mungkin karena bonceng ya nggak begitu penting gitu ya Pak ya. Nah, ini harus dipahami nih sama teman-teman, kalau besok boncengan pakai motor ke sekolah juga tetap harus pakai helm. Terus berangkat ke sekolahnya juga jangan melebihi batas waktu yang ditentukan ya Pak ya. Yang tadi Pak Bambang sudah sampaikan yaitu jam 7. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, tadi kan Bapak udah sampaikan tentang intrakurikuler ya Pak ya. Nah, selanjutnya kalau untuk yang di masa pandemi ini tentunya mungkin agak fleksibel ya Pak ya. Ada aturan-aturan tertentu nggak sih Pak? Kalau misalnya pandemi itu siswa-siswa harus seperti apa meskipun di rumah menjaga kesehatan atau apa mungkin? Ya, kita anjurkan kepada seluruh siswa atau peserta didik ini untuk tetap selalu di rumah, belajar di rumah. Ya, di rumah kan kita belajar kita dengan online, diberi materi-materi oleh Bapak Ibu guru. Nah, ini dengan online, diberi tugas juga dengan online, mengerjakan tugas mengumpulkannya juga dengan online, sehingga serba online. Gitu. Tapi yang penting mereka tetap menjaga kesehatan gitu ya Pak ya di tengah pandemi ini. Baik, selanjutnya kita akan ngobrol tentang kegiatan ekstrakurikuler nih ya. Nah, kalau misalnya ekstrakurikuler tentu adalah kegiatan yang benar-benar teman-teman tunggu mungkin ya ketika teman-teman sekolah, karena ekstrakurikuler itu bisa meningkatkan skill teman-teman di bidang potensi teman-teman masing-masing gitu. Nah, di SMA kita punya banyak sekali ekstrakurikuler ya Pak ya. Oke, ada banyak banget ekstrakurikuler yang teman-teman bisa ikuti. Kita mulai dari ekstrakurikuler pramuka dulu ya Pak ya. Kalau pramuka itu ekstrakurikulernya bagaimana Pak? Apakah itu wajib atau bagaimana? Ya, seperti saya katakan tadi, bahwa kelas 10, 11, 12 ini ada kewajiban menempuh atau mengikuti pendidikan kepramukaan. Nah, dengan kemah blok ini nanti biasanya. Kemudian kalau kelas 10 ini ada wajib yang pramuka, yang reguler, ini wajib. Dan ditambah satu lagi, memilih salah satu jenis kegiatan ekskul yang ada di SMA Negeri 1 Banyudono. Oke, apa aja nih Pak ekskul yang ada di SMA 1 Banyudono? Menarik sekali. Ada karya ilmiah remaja. Karya ilmiah remaja ini sama saya ya teman-teman. Belum lama ini dapat juara 1 di tingkat Kabupaten Boyolali. Ya, Insya Allah ya Pak ya. Renovanya itu kemarin malah dapat undangan di MTA TV untuk talk show di sana. Ini kebanggaan kita sambil memperkenalkan nama SMA Negeri 1 Banyudono di mata nasional begitu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Selanjutnya selain kir apa? Selain kir ya cabang olahraga ini yang banyak sekali juga mendapatkan juara. Ada taekwondo, ada silat, ada voli gitu, ada pesepak bola. Ya, di sini pernah ada siswa yang sampai jadi timnas. Ya. Sekarang jadi anggota TNI Angkatan Darat karena sepak bolanya. Gitu. Gitu. Kemudian sekarang anaknya itu ikut klub di PSIS Semarang kalau nggak salah, kalau belum pindah tahun kemarin itu ikut PSIS Semarang itu
itu anak kita, anak-anak sini, kakak-kakak Anda semuanya yang kelas 10, 11, 12 ini ya. Nah, kemudian banyak sekali olahraga yang ada di sini yang kemudian menempuh bisa meraih juara, tidak hanya tingkat kabupaten, bahkan tingkat provinsi, nasional, bahkan Asia Tenggara saja ada. Di tingkat Asia Tenggara saja ada yang kita tuh pernah meraih, tapi ya sudah beberapa ini 2 tahun yang lalu. Nah, 2 tahun yang lalu, mudah-mudahan nanti tersusul oleh generasi-generasi yang sekarang. Oke. Ya, jadi ada banyak banget ya Pak ya. Nah, selain olahraga tadi ya, kalau misalnya teman-teman pengen mengasah kemampuan berdrama gitu ya. Nah, jadi kalau kalian tuh hobi banget nonton drama Korea, mungkin kalian mau latihan buat acting sendiri di ekstrakurikuler teater. Kemudian ada Rohis juga ya Pak ya, yang emang kegiatannya tuh keren-keren banget. Kalau misalnya teman-teman pengen punya ekstrakurikuler tapi juga pengen mengasah rohaninya gitu ya supaya lebih mendekat dengan Allah gitu, nah bisa nih ikut ekstrakurikuler Rohis gitu. Ini yang tahun besok ini akan kita juga kembangkan, ini jenis kewirausahaan. Oh, itu ekskul baru ya Pak ya? Yang nanti merupakan gabungan dari beberapa, mungkin dari kria, dari desain grafis, dari video pengolahan juga grafis, Pak. Ini termasuk pengolahan industri. Itu nanti anak akan kita bina dari mulai produk sampai nanti tingkat marketing. Kadang-kadang kita bisa produk tapi nggak bisa marketing lah, ini nanti akan kita tingkatkan sampai di sana. Baik, karena di SMA kita itu kita punya salah satu visinya itu adalah berjiwa entrepreneur ya Pak ya. Jadi mendidik siswa supaya berjiwa entrepreneur, makanya kita kembangkan ekstrakurikuler kewirausahaan. Karena sebelumnya kita juga menjadi sekolah model kewirausahaan ya Pak ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nih suka banget bisnis, suka banget buka usaha gitu, teman-teman bisa join atau gabung di ekstrakurikuler kewirausahaan. Oke. Nah, ekstrakurikuler udah nih Pak. Nah, ini yang nggak kalah pentingnya di sekolah kita yang perlu dibahas itu kan ada OSIS, ada MPK. Nah, beliau ini adalah pembina OSIS ya teman-teman ya. Nah, jadi bisa nggak Pak dijelaskan OSIS di SMA 1 Banyudana itu seperti apa sih gitu? Ya, terima kasih. Semua siswa itu adalah anggota OSIS. Jadi semua siswa adalah anggota OSIS. Namun di dalam OSIS ada kepengurusan. Pengurus OSIS itu ibarat kalau di pemerintahan itu seperti presiden dan para menteri. Ketua OSISnya itu ibaratnya presidennya para siswa. Sedang para pengurusnya itu yang ada sekbid istilahnya di OSIS itu ada ketua, wakil ketua 1, 2, lalu sekretaris, ada sekretaris wakilnya 1, 2, lalu bendaranya wakilnya 1. Kemudian ada sekbidnya itu ada 10, di mana masing-masing sekbid ada 2 pengurus. Nah, di antara pengurus itu terdiri dari kelas 11 dan kelas 10. Maka untuk kelas 10 ini nanti yang baru siap-siap untuk mencalonkan diri sebagai pengurus OSIS atau sebagai kalau ketua OSIS harus kelas 11. Wakil ketua OSIS 2 ini kelas 10 gitu. Dan nanti proses pemilihannya akan dilaksanakan oleh MPK. Nah, MPK itu musyawarah perwakilan kelas yang mana anggotanya terdiri dari seluruh perwakilan kelas-kelas. Jadi kelas 10, kelas 11, kelas 12. Jadi kalau di SMA Negeri 1 Banyudana ada 20 kelas gitu ya nanti terdiri dari 20 kelas gitu. 20 wakil dari kelas-kelas yang menentukan untuk ada MPK. Di MPK nanti kalau diibaratkan seperti DPR-nya gitu di negara kita itu sebenarnya DPR kalau MPK. Jadi ada ketua, ada
wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota-anggota. Ini. Oke. Jadi itu adalah tentang OSIS dan MPK ya Pak ya. Baik, selanjutnya karena kita udah bahas nih mulai dari apa tadi organisasi, ada ekskul, intrakurikuler, sekarang ke seragam. Nah kalau misalnya untuk seragam itu kewajiban seragam siswa itu bagaimana ya Pak ya? Untuk seragam ada seragam OSIS lengkap ini hari Senin dan Selasa. Sementara hari Rabu Kamis ini seragam batik identitas SMA Negeri 1 Banyudana. Kemudian Jumat ini mengenakan seragam pramuka. Kalau olahraga ya nanti mengenakan kaos olahraga sekolah. Jadi sampai saat ini belum diperbolehkan pakai seragam yang selain sekolah. Yang tentang keberadaan seragam akan ditentukan oleh rapat pleno komite sekolah, rapat orang tua. Jadi mohon maaf untuk kelas 10 yang baru ini belum memiliki seragam, dan nanti kita menunggu dulu rapat pleno komite sekolah semuanya. Oke. Karena banyak banget yang tanya terkait seragam ini, jadi tadi barusan udah dijawab ya oleh Pak Bambang terkait seragamnya gitu. Jadi nanti silakan teman-teman tunggu terkait pengumuman seragamnya ya Pak ya. Oke, mungkin itu saja. Untuk sepatu ya? harus warna hitam, kaos Hitam kaki polos harus ya, nggak boleh ada coklat-coklatnya, harus polos. putih-putihnya nggak boleh nih ya, harus hitam polos ya Pak ya. Kecuali kalau pramuka kaos kakinya hitam. Oh iya, kecuali kalau pramuka kaos kakinya harus hitam. Diingat-ingat ya teman-teman. Baik, untuk diskusi dan ngobrol-ngobrol kita pagi ini mungkin udah ya, cukup sekian dulu terkait kesiswaan. Selanjutnya nanti akan ada materi-materi lain dari narasumber yang nggak kalah keren nih ya. Oke, mungkin itu saja. Mohon maaf kalau misalnya ada sedikit suara-suara yang mengganggu karena saat ini sekolah kita sedang dalam masa renovasi, jadi mohon dimaklumi, oke? Yang penting nih, apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Bambang tadi bisa teman-teman terima dengan baik. Oke, mohon maaf apabila ada salah kata dari kami berdua ya Pak ya. Sekian, terima kasih Pak Bambang sudah menjadi narasumber kita pagi ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.